Inter Milan harus puas bermain imbang 3-3 melawan Benfica dalam matchday kelima grup D Liga Champions. Laga yang berlangsung di Estadio da Luz Lisbon tersebut bisa dibilang menjadi malam gila bagi Inter, di mana pelatih Simone Inzaghi menurunkan 8 pemain lapis kedua sebagai starter. Tim tuan rumah sempat unggul jauh 3-0 di babak pertama, lewat hat-trick yang dicetak oleh Joao Mario. Namun, pasukan Simone Inzaghi tidak putus asa dan sukses menyamakan kedudukan lewat gol Marco Arnautovic, Davide Fratesi dan penalti Alexis Sanchez. Dengan hasil ini maka Inter tetap berada di peringkat kedua klasemen grup D dengan 11 poin dari 5 laga. Nerazzurri selanjutnya akan memperebutkan status juara grup menghadapi Real Sociedad di matchday pamungkas yang akan berlangsung di Giuseppe Meazza. Sedangkan bagi Benfica, hasil imbang ini membuat mereka masih terbenam di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 1 poin. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa timnya terlalu lembut di awal pertandingan, namun pada akhirnya memberikan reaksi yang tegas saat menghadapi Benfica. Berbicara kepada Sport Mediaset Italia melalui FC Internews, sang pelatih memberikan komentar langsung terhadap pertandingan tersebut. Kami hampir meraih kemenangan dengan reaksi yang kami miliki di babak kedua, ungkap Inzaghi usai laga. Saya akan mengambil sisi positifnya, mengingat pada babak pertama kami seharusnya bisa tampil lebih baik. Kami memulai pertandingan dengan sangat lembut, namun saya puas dengan reaksi seluruh pemain di babak kedua. Saya memiliki 20 pemain sebagai starter sehingga saya bisa mengandalkan semua orang. Akan mudah untuk melakukan 4 atau 5 pergantian pemain pada babak pertama, tetapi ini adalah kesalahan tim, bukan individu. Lanjut Inzaghi. Kami turun ke lapangan dengan semangat yang berbeda, dan jika Barella mencetak gol, maka kami bahkan akan memenangkan pertandingan yang sangat berkesan. Sekarang kami tahu bahwa kami akan menghadapi Real Sociedad untuk memperebutkan posisi puncak grup. Namun untuk saat ini kami akan fokus pada laga tandang yang sangat sulit melawan Napoli. Tutup sang pelatih. CEO Inter Milan, Beppe Marotta membantah pernyataan agen yang menyebut bahwa Nerazzurri tengah melakukan negosiasi untuk merekrut Nathan Nandes pada jendela transfer Januari mendatang. Sang direktur terkejut dengan pernyataan agen Nandes, Pablo Bentancur yang baru-baru ini mengonfirmasi minat serius Inter pada pemain asal Uruguay tersebut. Namun, Marotta telah memberikan pesan yang kuat mengenai masalah ini. Sang direktur mengklaim bahwa laporan tersebut tidak benar karena Inter tidak akan merekrut pemain baru pada bursa transfer Januari mendatang. Berita tentang Nandes adalah berita palsu, dan kami menolak pernyataan yang dibuat agen sang pemain, ujar Marotta dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset seperti dilansir FC Internews. Saya sudah mengatakan bahwa skuad yang tersedia saat ini untuk Inzaghi sudah sangat bagus, sehingga kami tidak akan terjun ke bursa transfer musim dingin. Dan bagaimanapun, sangat jarang ada peluang bagus di bulan Januari. Saya tidak tahu mengapa agen sang pemain mengatakan itu, dan saya mengonfirmasi dengan rasa hormat bahwa kami tidak mengincar Nandes. Kami belum pernah melakukan pembicaraan untuk pemain tersebut. Tutup sang direktur. Inter Milan, dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Atletico Paranaense terkait transfer kiper asal Brasil, Bento untuk musim panas 2024. Menurut calciomercato.com, kedua klub telah menyetujui mahar transfer Bento di angka 15 juta euro. Pada musim panas lalu, Inter secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya pada Bento dan melayangkan tawaran untuk bisa memboyong sang kiper. Namun saat itu Paranaense memutuskan untuk menolak proposal tersebut. Kendati demikian, pembicaraan antar pihak tidak berhenti sampai di situ, di mana Inter kini telah berhasil meyakinkan Paranaense untuk bisa melepas Bento, berdasarkan kesepakatan senilai 15 juta euro. Inter diberi waktu hingga tanggal tertentu di musim panas mendatang untuk mengonfirmasi apakah mereka ingin meresmikan kesepakatan tersebut atau tidak. Sang penjaga gawang sendiri telah mengakui jika pindah ke Inter adalah impiannya, sehingga keputusan saat ini ada di tangan Nerazzurri.
Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi sedang mengalami awal yang lebih sulit bersama Nerazzurri daripada yang diperkirakan banyak pihak. Menurut Gazzetta dello Sport, yang mencatat bahwa pemain internasional Italia tersebut hanya tampil 1 kali sebagai starter, dan hanya bermain 285 menit di Serie A sejauh ini untuk Inter. Seperti diketahui, Nerazzurri membayar sekitar 33 juta euro untuk mengontrak Fratesi dengan harapan bisa menjadi semacam co-starter di lini tengah. Jelas Inter sudah memiliki lini tengah yang berkualitas seperti Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Calhanoglu. Namun harapannya adalah Fratesi akan memberikan pilihan dengan kualitas serupa. Mantan pemain Sassuolo itu mungkin memerlukan sedikit waktu, dan cepat atau lambat dirinya akan bersaing untuk mendapatkan tempat di lini tengah Inter. Tetapi sekarang sudah di ambang bulan Desember, dan sejauh ini hal itu belum terjadi pada Fratesi. Itu tidak berarti bahwa sang gelandang tidak pernah turun ke lapangan. Fratesi memiliki peluang untuk menunjukkan kualitasnya khususnya dari bangku cadangan sejauh musim ini. Pelatih Simone Inzaghi mempercayai pemain berusia 24 tahun itu untuk membantu Inter memenangkan pertandingan, bahkan ketika melawan tim-tim papan atas. Dan kinerja Fratesi cukup menjanjikan, terutama dari segi fisik, energi serta staminanya. Fratesi hanya sekali menjadi starter di Serie A ketika melawan Empoli, dan beberapa peluang lagi mungkin akan tiba di Liga Champions. Fratesi kemungkinan besar akan masuk line up besok melawan Benfica. Namun sejauh ini, hierarki pemain berusia 24 tahun itu sama sekali belum mampu mengancam posisi pemain kunci seperti Mkhitaryan dan Barella. Inter Milan dilaporkan ingin memperbarui kontrak Lautaro Martinez meskipun pengorbanan besar harus dilakukan Nerazzurri. Baik dari sisi klub ataupun pemain sama-sama memiliki keinginan untuk terus bersama dan tidak ada indikasi mencederai kebersamaan. Penyerang Argentina berusia 26 tahun tersebut saat ini berpenghasilan sekitar 7,5 juta euro per musim, dan dalam kontrak barunya Lautaro bisa mendapatkan peningkatan pendapatan menjadi 9 hingga 10 juta euro per musim. Namun menurut FC Internews, Nerazzurri dalam keadaan tidak terburu-buru dan bisa saja menunda pembicaraan hingga Mei 2024, yaitu pada akhir musim nanti. Pengorbanan yang dilakukan Inter berupa pelonggaran ruang gaji dengan melepas beberapa pemain yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap performa tim, tetapi memiliki gaji yang cukup memberatkan biaya anggaran klub. Inter Milan bisa menghadapi kendala untuk merekrut Thiago Djallo jika klubnya memutuskan untuk menjual sang pemain pada bulan Januari. Menurut FC Internews, Nerazzurri telah yakin akan memenangkan perlombaan untuk merekrut Djallo. Pemain berusia 23 tahun itu telah menjelaskan kepada klubnya saat ini bahwa dia tidak berniat menandatangani kontrak baru. Oleh karena itu, pemain Portugal tersebut akan tersedia dengan status bebas transfer hanya dalam waktu beberapa bulan. Kabarnya, Inter kini sudah memiliki kesepakatan lisan yang solid dengan Djallo. Namun laporan mencatat bahwa mungkin ada satu aspek yang akan menggagalkan upaya Inter. Dari sudut pandang Lille, tidak ada keinginan untuk kehilangan Djallo dengan status bebas transfer, dan klub Liga 1 itu masih bisa menjual Djallo dengan biaya tertentu pada bulan Januari. Jendela transfer musim dingin akan menjadi kesempatan terakhir Lille untuk menjual Djallo, di mana klub-klub besar Eropa lainnya seperti Juventus dan Barcelona juga tertarik untuk merekrut sang pemain. Dengan demikian, masih harus dilihat apakah Djallo akan menerima kepindahannya pada bulan Januari ke klub lain. Inter Milan akan berusaha menjual bek sayap Denzel Dumfries pada musim panas mendatang jika mereka tidak dapat meyakinkannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Menurut FC Internews, Nerazzurri tidak akan melakukan upaya finansial besar-besaran untuk mempertahankan pemain Belanda tersebut yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2025. Inter tentu tidak ingin membiarkan Dumfries memasuki musim terakhir masa baktinya sebelum menandatangani perpanjangan kontrak.
Oleh karena itu, tujuan Inter adalah mengikat sang pemain dengan kontrak baru, namun mereka tidak ingin mengeluarkan banyak biaya untuk mempertahankan Dumfries. Sebaliknya, klub akan memberikan tawaran yang mereka anggap masuk akal bagi pemain berusia 27 tahun itu untuk menandatangani kontrak baru. Dengan hal tersebut, maka Inter akan menunggu tanggapan dari sang pemain dan perwakilannya. Jika Dumfries siap menerima tawaran Inter, maka pihak klub akan dengan senang hati mempertahankan sang pemain. Namun jika tidak, maka Inter kemudian akan menjual Dumfries di musim panas mendatang dengan menginginkan sekitar 30–35 juta euro. Laporan mencatat, Nerazzurri akan menargetkan Tajon Buchanan dari klub Brugge sebagai target prioritas untuk menggantikan pemain Belanda tersebut. Inter Milan dilaporkan telah melakukan kontak lanjutan dengan agen gelandang Napoli Piotr Zielinski. Menurut Calciomercato.com, kedua pihak telah membahas mengenai gaji dan besaran bonus penandatanganan yang diperlukan untuk mengontrak sang pemain secara gratis pada musim panas 2024. Meski masih menjadi sosok penting dalam barisan pemain Napoli, Zielinski saat ini menjadi salah satu properti terpanas di pasar Serie A. Pasalnya, masa bakti sang pemain akan habis pada akhir musim ini, namun perpanjangan kontrak dengan klubnya hingga kini belum terwujud. Inter telah melakukan pendekatan awal kepada rombongan agen Zielinski beberapa bulan lalu terkait kemungkinan kepindahannya dengan status bebas transfer. Laporan mencatat, Nerazzurri baru-baru ini kembali melakukan pendekatan, dan telah mendapatkan beberapa informasi mengenai biaya yang diperlukan untuk mendatangkan sang pemain. Inter harus membayar bonus penandatanganan sekitar 4–5 juta euro kepada sang agen, dan juga harus menawarkan gaji sekitar 8 juta euro per musim. Total biaya operasi jika Zielinski menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Inter akan berjumlah sekitar 37 juta euro. Inter bukan satu-satunya calon pelamar, dengan Juventus juga telah melakukan pendekatan untuk mencoba mengamankan tanda tangan Zielinski.